Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila wahyi walidina wa walidikum akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wal muslimat wa ila akhwatikum wa ibadikum sholihin indama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa jawiha khususan al-iman al-kitab takriran as-sadina wa man a'malu hadal masjid ilaihi al-ummah sabi wal muhadira wa lahiqa wa ila ruhil musallina fihi wal mu'tanifina fihi wal mutabarri'ina alaihi wal qa'imina bihaqqi Allah taqabbal minhum wa yaghfir lahum dhunubahum jami'an wa yu'ti darajatihim fil jannah wa yarfa'uhum fil dunya wal akhirah min ajli Allah yasir umurahum fid dunya wal akhirah wa Allah yaftah lana abwaab rahmah wa abwaab ridha wa abwaab barakah wa abwaab sihah wa Allah yaqdi hawaijana dunyawiyyah wa ukhrawiyyah yuhassil maqasidana wa ala kulli niyyah salihah fi 'amali kulli syai' wa jaliban li kulli khair wa ma nawahu as-salaf as-salih bi niyatin salihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Quratul muhtaramin wal muhtaramat para kiai, para asatidz ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Lugu Pakis dan Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Monggo sarang-sarang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah inayah. Alhamdulillah lalu menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih bisa bertatap muka istiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Lugu Pakis dan Gangsal. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi istiqomahan panjenengan, keikhlasan panjenengan untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini, mugi-mugi saged keteraken kula panjenengan bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah, ampunan Allah, angsal keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula panjenengan selalu diberi kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, urusan yang terkait dengan dunia, akhirat, dan kita berharap mugi-mugi kula panjenengan berikut keluarga kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya monggo dilanjut malih. Pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bersama-sama bab sholat 2 hari raya, mulai dari hukumnya, waktunya, kemudian sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnahnya. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama kaifiyatu sholatiha. Jadi tata cara sholat
dua hari raya itu bagaimana? Sing wingi lah sunah-sunah bukan sunah-sunah sholatnya. Jadi sunah-sunah yang terkait dengan dua hari raya, seperti mengakhirkan sampai matahari itu sudah qadr rumhin, seukuran obat yang akan diakhirkan, kemudian mengerjakan di masjid jika luas, kemudian menghidupkan malam-malam dari dua hari raya itu, mandi dan sebagainya. Itu kemarin. Nah, sadegi kaifiyatu sholatiha, tata cara sholat dua hari raya. Dia rakaatan, dia adalah dua rakaat. Yusannu fihima, disunahkan pada sholat hari raya. Apa disunahkan? Apa? Yang pertama, an yukabbira fil raqatil ula sab'a takbiratin yaqinan, bertakbir pada rakaat yang pertama. Berapa kali? Sab'a takbirat, 7 takbir yakinan, secara yakin. Takbirnya itu pada rakaat pertama 7 takbir itu di mana? Baina du'ail istiftah wa ta'awud, antara doa istiftah dan ta'awud. Wa fi rakaat tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua khamsa takbirat, 5 takbir. Jadi kados biasa pangku panjenengan di sholat Idul Fitri itu setelah kita bertakbir Allahu Akbar, panjenengan itu sebelum masih disunahkan untuk membaca doa iftitah. Takbir alhamdulillahi katsiran sampai wa ana minal muslimin. Nah, manten iku baru Allahu Akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah 7 kali. Nah, setelah itu baru membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan terus Fatihah dan seterusnya. Rakaat pertama 7 takbir yakin, harus dengan yakin. Terus rakaat kedua 5 takbir. Rakaat kedua 5 takbir. Terus timbul pertanyaan, bagaimana kalau jumlahnya kurang? Hanya dengan makmuman, nanti imamnya rotok grogi bisa. Ini si oleh 6 bis moco Fatihah. Terus bagaimana makmumnya? Tidak jadi masalah. Jadi jumlah 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua itu sunnah, tidak dikerjakan saja, itu tidak menjadikan sholatnya batal. Jadi tidak dikerjakan saja tidak menjadikan sholatnya batal. Begitu juga dengan jumlah, walaupun rakaat pertama lali 5 takbir mantu itu langsung waos Fatihah. Lah posisi makmumnya bagaimana? Makmum harus mengikuti imam. Jadi kalau imamnya hanya 5 takbir pada rakaat pertama, ya sudah, tidak boleh menambahi takbir sendiri. Jadi bisa menjadikan sholatnya batal. Kenapa? Karena imamnya tidak melakukan doa sujud sahwi. Imamnya gak ada sujud sahwi, lalu panjenengan sebagai makmum ngomong sujud sahwi. Nah, ini gue buat tenang. Jadi wis pokoknya terserah imamnya. Apa gitu? Jadi katakan imamnya lupa, langsung baca Fatihah, sudah. Lah kalau imamnya ngerti malah bapaknya, nah betul ya? Ini perlu kalau sampai ada. Kalau imamnya ngerti
dia tidak akan kembali pada takbir. Contoh tadi sholli sunnatan li'idul fitri, ya, imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah baca iftitah langsung bismillahirrahmanirrahim. Terus ini dulu aku lagi guru takbir, moro-moro takbir Allahu akbar, sampai 7 kali. Lah, menurut saya ini bisa menjadikan sholatnya batal. Kenapa kok batal? Karena dia sudah masuk rukun. Baca Fatihah itu rukun. Sudah sampai bismillah, bismillah itu termasuk Fatihah. Sudah masuk rukun baru lah untuk lalang balik nangsul sunnah. Seperti kemarin yang kita sampaikan, ketika panjenengan lupa kunut, wis sujud, weling loh, guru kunut balik. Jadi gitu. Padahal panjenengan ketika sujud itu sudah masuk rukun lah kok lebih mementingkan sunnahnya, kunut itu sunnah. Nah ini yang menjadikan ya sholat bisa batal. Makanya kadang-kadang makmum nggak ngerti, imamnya nggak ngerti. Untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya ketika makmumnya ngiling subhanallah, rukun nambah nikmati. Nah, jadi kalau sudah masuk pada rukun baru, ya sudah tidak bisa disibukkan lagi dengan sunnah-sunnahnya. Ya sudah, tidak usah pakai sujud sawi. Kenapa? Karena ini sunnah hayat semua, bukan sunnah ba'an, sunnah hayat. Terus yang kedua, raf'ul yadaini fiha, mengangkat kedua tangan. Jadi setiap takbir diangkat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sunnah. Yang ketiga, al-jahru fiha, dikeraskan lil imam wal ma'mum wal munfarid. Jadi takbirnya itu ya kalau jadi imam ya otomatis harus terdengar makmumnya. Kok nek makmum wakil imamnya tidak terdengar, bingung Pak. Jadi harus terdengar. Makmum juga demikian, ya dikeraskan. Nah, cuman yang dimaksud keras di sini bukan berarti kerasnya seperti imam, bukan. Minimal dirinya bisa mendengar. Bahkan wal munfarid, bahkan ketika dia sholat sendirian, ya Idul Fitri, Idul Adha sholat sendirian, itu juga diharapkan suaranya bisa terdengar. Terus yang keempat, an yakuna baina kulli takbiratain, hendaknya membaca di setiap takbir itu, di setiap takbir membaca apa? Al-Baqiyatus Sholihah. Apa al-Baqiyah as-Sholihah itu? Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atasnya apa? Takbir yang pertama ini bukan termasuk ya. Ini sing takbir pertama ini termasuk rukun. Contohnya tadi, sholli sunnatan Idul Fitri Idul Adha ya. Mama lillahi ta'ala Allah. Ini bukan yang termasuk 7 ini. Allahu akbar. Baca kita manteniku baru Allahu akbar. Alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Allahu akbar wa Allahu akbar sampai 7. Rakaat pertama. Sedangkan rakaat kedua 5. Setelah 7, setelah 5 baru baca Fatihah. Bacanya al-Baqiyat as-Sholihat, maksudnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini masya Allah al-Baqiyat as-Sholihat. Jadi panjenengan tinggal di sholat tasbih mawon juga baca ini. Itulah Idul Fitri baca ini luar biasa.
seperti tasbih, ono tasbih subhanallah, ono hamdalah memuji Allah, ono tauhid la ilaha illallah, ono membesarkan Allah, Allahu akbar. Nggih, ono alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, lengkap. Nggih, padahal kalimat tasbih saja nggih itu adalah ya subhanallah, ya subhanallah atau alhamdulillah, itu tidak ditimbang ya, itu bisa memperberat timbangan hanya di akhirat. Belum lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah ini bisa memenuhi ya langit seisinya, tidak ditimbang itu. Makanya ini kalimat yang ringan di lisan tapi bisa memperberat timbangan. Terus yang kelima, an yadha'inahu ala yusrahu, hendaknya meletakkan tangan kanannya ala yusrahu, di atas tangan kiri, tahta sodri, di bawah dada, baik atau takbiratain. Dada lagi gimana? Oke, nah ini tahta di bawah, berarti seperti ini. Oke, tangan kanan di atas tangan kiri. Oke, Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi bukan begini, bukan begini. Ini mazhab Syafi'i loh, ya, mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i tahta sadr, di bawah dada, ya dada memiliki di bawah. Allahu akbar. Allah. Ini mazhab lain untuk singatan, untuk singatan. Mazhab Syafi'i seperti itu. Terus an yaqra'a fihi ma suratul qaf wa qarabatis sa'ah. Hendaklah membaca pada sholat ya rakaat pertama membaca surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Apa lagi sampai dok ini? Ini surat Qaf. Rakaat kedua juz 17 ini. Iqtarabatis bismillah. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Nah, itu juz 28 kalau tak surat Al-Qamar. Nah, rakaat pertama baca Qaf, rakaat kedua baca Iqtarabatis sa'ah. Nek mboten apal iki kados salat Jumat itu awil a'la wal ghasyiyah. Nek kapal ya mboten apa-apa membaca surat Al-A'la, sabbi isma rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat keduanya Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu umum. Makanya biasanya sing imami ya baca Al-A'la kali Al-Ghasyiyah. Jadi bukan berarti lo imam ini kalau surat menit apa Jumatan Sabinis Al-Ghasyiyah itu latar itu Sabinis ya sampai Al-Ghasyiyah. Nah ini memang disunahkan, bukan berarti tidak apa ya apa yang lainnya apa ya. Cuman karena disunahkan itu pahalanya berbeda ya. Ketika panjenengan sholat Jumat katakan moco surat nopo anaba dibagi dua sampai falan nama nazidakum illa adzaba. Rakaat kedua inna lil muttaqina mafaza ada di qa'ana. Itu betul pada baca Quran tapi tidak disunahkan. Jadi pahalanya pahala baca Quran mawon. Berbeda dengan ketika membaca Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Baca Quran misalnya pahala, kemudian mencontoh kanjeng Nabi, sunnah Nabi, disunah. Nah itu juga mendapatkan pahala double. Sabun itu sunnah sholat. Terus sunanul khutbah, sunnah khutbah. Yusan disunahkan idakan itu sholat jamaah, dan apabila sholatnya berjamaah disunahkan apa? An yakhutbah, berkhutbah ba'daha, setelah sholat khutbatain dengan dua khutbah, ka khutbatain Jumat, seperti khutbah Jumat. Fil arkan was sunan, pada rukun-rukun dan sunah-sunahnya sama. La bisyurut, tidak pada syarat-syaratnya. Jadi kalau ini ketika kalau panjenengan membahas
tentang syarat-syarat apa khutbah. Syarat-syarat khutbah Jumat itu nopo. Nah, di antaranya harus suci. Harus suci dari 2 hadas kecil dan besar. Itu syaratnya. Tapi nek khutbah Idul Fitri Idul Adha itu tidak disunahkan. Jadi betul apa andaikan mawon sama tulis sholat terus imam ngentut batal. Dan kemudian dia berdiri untuk menunaikan menyampaikan khutbah. Niku boten apa-apa. Ya, boten apa-apa. Berbeda dengan khutbah Jumat. Kenapa? Karena walaupun sama-sama khutbahnya, jadi yang sama dengan khutbah Jumat itu adalah rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya saja. Ya, bukan pada syarat. Kalau dia seperti berdiri. Kalau khutbah Jumat itu syaratnya juga harus berdiri. Khotibnya ketika menyampaikan. Nah, nek khutbah Idul Fitri Idul Adha, nun sewu, andaikan nabi lugu, buatan apa-apa. Wasatr malah di sini nun sewu, ketika kelihatan auratnya tidak menjadikan batal. Ini waktu haro, wal julus bainahuma, itu tidak ada duduk, walaupun nyambung terus, tidak pakai duduk di antara 2 khutbah itu buatan apa-apa. Itu kalau Jumat syarat harus tertunaikan. Tapi nek khutbah ini baik Idul Fitri Idul Adha itu bukan termasuk bukan termasuk syarat. Wa idza shalla munfaridan fala yakhutub. Apabila dia sholat sendirian wis tidak disunahkan khutbah. Terus sholat Idul Fitri Idul Adha itu bukan berarti harus berjamaah. Gak berjamaah pun monggo. Boten napa-napa, cuman kalau berjamaah disunahkan khutbah. Nek salat ijenah nafoma tidak disunahkan khutbah. Terus di antara sunah khutbah yajlisa qablahuma jalsatan khafifatan bi qadri julusi lil adzan wa fil jumu'ah. Hendaklah duduk sebelum 2 khutbah ini jalsatan khafifah, duduk yang ringan, gak terlalu lama, biqadri julusi, seukuran duduk untuk adzan pada Jumat. Gini Pak, khotib itu Idul Fitri, itulah kalau sholat Jumat kan salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mantan ulang enggak Nah, setelah itu ada. Setelah itu ada. Nah, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha pun juga disunahkan. Disunahkan duduk. Jadi setelah imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bilalnya baca apa ini? Baca nopo? Ada bacaannya Lah itu si imam duduk, disunahkan duduk. Lega. Sampai selesai, bilalnya selesai, baru imamnya berdiri untuk menyampaikan khutbah. Terus an-yukabir fi iftitahil ula tis'an bila khotib tadi ketika menyampaikan khutbahnya bukan harus sunnah bertakbir 9 kali. Nah, bila nih Pak Bu, panjenengan gerakan khutbah Idul Fitri dan itu mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai insyaallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar kabir. Walhamdulillahi katsir. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wahdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa dan seterusnya. Setelah itu baru alhamdulillahilladzi baru masuk pada alhamdulillah.
nek Jumatan ya, ketika khutbah Jumat langsung alhamdulillah. Jadi berbeda 9 kali. Lah untuk khutbah kedua sab'an bilaan 7 kali. Jadi setelah imamnya menyampaikan khutbah pertama, duduk sebentar, bilangnya sholawat, nanti itu melanjutkan khutbah kedua. Khutbah kedua juga disunahkan takbir berapa kali? 7 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Cukup benar-benar. Jadi berbeda. Nek sholat rakaat pertama disunahkan takbir pimpinan 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Tapi nek khutbah pertama disunahkan takbir 9 kali, khutbah kedua disunahkan 7 kali. Sunnah. Terus al-yadhkura fihi ma yaliku bil hal. Ya, fa ta'arradu li ahkam zakatil fitri fi 'idi wa li ahkam al-udhiyah fi 'idha. Ya, khotibnya itu diharapkan menyampaikan khutbah itu ya kondisional, ya, sesuai dengan katakan Idul Fitri ya nyampe noi ya seperti bab zakat fitrah, ya, atau menyampaikan pasca Ramadan apa yang kita raih ya, terus ketakwaan dan sebagainya, pokoknya yang terkait dengan ya itulah bab zakat fitrah dan terkait dengan puasa Ramadan ya. Nah kalau Idul Adha ya khotib diharapkan menyampaikan ya hal yang terkait dengan kurban. Ojo ya wong dikon khutbah Idul Adha kok sing disampaikan bab jihad. Jadi nggak sesuai ya, yang muktadul hal ya. Jadi yang apa sekarang topik ya, pembahasannya disesuaikan dengan waktunya sekarang tentang ini. Nah, niku nopo tata cara ya sholat Idul Adha dan sunah-sunah khutbah. Sebelum dilanjut boleh jadi wonten pertanyaan monggo. Lanjut ini hawanya asal dari kantor ya. Terus masailu fil ilm, ini ada masalah-masalahnya, permasalahan-permasalahan pada hari raya. Tusannu tahniah bil ilm, disunahkan ya persiapan untuk menyambut Id hari raya. Wa yadkhulu waqtu, masuk waktunya itu fi Idul Fitr, pada hari Idul Fitri, bi ghurubi syams ya, bi ghurubi syamsi lailatiha ya, wa fi Idul Adha bi yaumi Arafah. Jadi kalau Idul Fitri itu disunahkan mempersiapkan diri itu mulai kapan? Mulai tenggelamnya matahari pada malam hari. Jadi semalam dioyo lah. Ya, itu panjenengan disunahkan untuk mempersiapkan. Untuk mempersiapkan mungkin besok saya akan menggunakan baju apa, terus dipersiapkan lah, itu sunnah. Panjenengan resi omah dengan niat menyambut Idul Fitri. Buat apa? Orang ngapur rumah, bersih rumah, itu tergantung niatnya. Mereka niat tahniah buat apa menyambut Id, itu sunnah. Jadi Idul Fitri itu persiapannya adalah malam harinya disunahkan. Kalau Idul Adha subuh yaumi Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah, subuh yaumi Arafah itu sudah disunahkan ya panjenengan. Terus yang kedua, lau tabayyan qabla zawali yaumi 30 min Ramadan,
yaumul 'id ya bi syahadati ru'yatil hilal wa qad baqiya waqtun li jam'in nas was shalah fa yuftirun yusallun al-'id ada. Andaikan ya tabayyana jelas qabla zawal yaumil talati sebelum condongnya hari ke-30 dari Ramadan ya saat ini katakan ya masuk 30 Ramadan ya tadi pagi loh Pak ya masuk 30 Ramadan ya terus kosong ya waktu 30 Ramadan berarti istiqmal ya puasa tadi pagi lah kok delala qabla zawal yaumil talati sebelum condongnya hari ke-30 dari Ramadan. Condong itu berarti jam masuk waktu zuhur ya, sebelum masuk waktu zuhur katakan jam 9 jam 8 ya jam 20 tiba-tiba ada seorang saksi yang bisa dipertanggungjawabkan telah melihat bulan ya Pak ya telah melihat bulan. Loh, aku baru delok bulan nih. Berarti kalau menyaksikan bulan bukan tanggal 30 Ramadan, berarti masuk tanggal 1 Syawal, kan Pak? Iki wis kadung poso, ceritanya. Wis kadung poso pada hari yang ke-30 dari bulan Ramadan, delala jam 8, jam 9 ya pagi ada informasi. Ini pernah terjadi loh Pak, pernah terjadi. Ada informasi kalau katakan pemerintah di dalam menetapkan ada kekeliruan. Ternyata kita fungsi ngambil melihat, ya sudah, waktu bagi waktu dan masih ada waktu. Oh jam 8 jam 9 masih ada waktu, belum masuk zuhur kan? Ya masih ada waktu. Nah kalau masih ada waktu, maka fayuftirun posone mau batal langsung batal ya terus kalau sholat al-'id ada langsung diumumkan sholat id ya ada tidak apa-apa sholat id jam 8 jam 10 buat apa jadi sama ya sebelum sholat monggo kan nah itu andai mau terjadi seperti itu maka jalan keluarnya ngikut jadi harus dibatalkan ya, tapi kalau sekarang kan repotnya saiki Subhanallah sungkono melok ngomong awak dhewe melok sing ngene seperti kemarin saja NU Muhammadiyah pun juga berbeda untuk Idul Fitrinya walaupun pemerintah sudah menetapkan jadi sing paling enak Pak wis melok pemerintah mau nasional pemerintah pun juga tahu ketika menetapkan satu Syawal. Nah, apa sebagai pemerintah, ada kekeliruan, sih pemerintah kita maklum daripada mengikuti satu kelompok beda. Pemerintah itu berapa kelompok? Maka saat dulu menetapkan ya ada sidang isbat itu yang diundang ya dari kiai dari organisasi mana gitu dari lah nek mriki nes foto ngeyel ya akhirnya gini walaupun apa dan sudah melihat aku tak cocok dulu akhirnya boleh ngoten datang mriki sajane lho iki 5 kilo harus membatalkan puasanya kemudian sholat sampun itu kalau masih ada waktu lautabai datang ke qabla zawal walamnya satu ya andaikan seperti tadi ya seperti tadi dan ono kejelasan bahwa ini ternyata bukan 30 Ramadan ya tapi masuk satu Syawal tapi informasinya itu rada telat katakan jam 11 siang ya walamnya saya waktunya sangat sempit ya atau informasi itu dia dapatkan ba'da zawal
peluru baru krungu nek iki mau ternyata bukan tanggal 30 Ramadan ya, tapi masuk 1 Syawal. Ya. Nah, kalau seperti bagaimana? Maka fayuftiru, harus membatalkan puasanya. Puasanya tetap dibatalkan. Ya. Ma'al fawti sholatul Id. Tapi sholat Idnya terus gak nonton. Ya, sudah habis waktunya. Bagaimana? Fayakuna bisa dikotor. Nah, kalau dikotor itu ya sangkerso. Dikotor di malam hari monggo, dikotor di pagi hari monggo. Dikotor ada. Jadi niatnya kotoran bukan ada. Namun posoe tetap dibatalkan. Terus takbirul idain, takbir Idul Fitri Idul Adha, yusatu takbir birofis saut lirajul, disunahkan takbir dengan mengeraskan suara lirajul bagi seorang laki-laki. Wasyughatu, dan sifatnya al-madhurah sebagaimana yang telah dicontohkan baginda Rasul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nek malam Id nah itu disunahkan untuk banyak-banyak bertakbir dengan mengeraskan suaranya. Ya. Terus setelah takbir kemudian biasanya ditambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu, la ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Dan la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu sunnah. Baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Terus aksamu takbir. Bagian-bagian takbir terbagi dua, Pak. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Ya, takbir mursal, ada takbir muqayyad. Mursal itu yang bagaimana? Mursal itu adalah wal mutlak. Ya, mutlak, ada takyid ya. Dari keterikatan di sholawat, ya, keterikatan dengan sholat. Fa yukabbir fi kulli waqtin wa yakunu fil fitr wal adha. Jadi takbir mursal itu adalah takbir yang tidak ada ikatan dengan sholat. Mursal itu seperti malam lebaran. Malam lebaran. Wis panjenengan disunahkan maca takbir. Sampai hingga ya ketika sholat. Makanya di sini ya kalau Idul Adha itu biasanya kan orang yang mimpin takbir. Gimana? Sampai sholat ditunaikan. Itu sunnah. Itu namanya takbir mursal. Ya, mursal. Jadi tidak ada ikatan. Terus ya, baik Idul Fitri atau Idul Adha itu disunahkan. Terus ya, waktunya kapan? Min ghurubi syamsi lailatul Id. Ya, waktunya itu takbir mursal adalah dari tenggelamnya matahari malam Id. Ya, tenggelamnya. Berarti maghrib sudah masuk. Malam hari raya. Sampai kapan? Ila ihram bis shalah, sampai takbiratul ihram ketika sholat. Jadi ketika imam Allahu akbar selesai, takbir mursal sudah habis. Ya, sudah tidak disunahkan lagi. Nah, terus yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa? Ba'da sholawat, takbir yang disunahkan setelah sholat. Sawa'un akanat fardun am naflan, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Adaan am qadhaan, ya baik ada ataupun sholat qadha. Walau janazah, bahkan sholat jenazah. Ya. Dan ini adanya wa yakunu fil adha faqat. Adanya hanya ketika Idul Adha saja. Hari-hari tasyrik. Nah, ngeten Pak.
Idul Fitri adanya hanya takbir mursal tok. Apa takbir mursal? Mulai dari tenggelamnya matahari malam lebaran sampai imamnya takbir pun. Itu Idul Fitri dan Idul Adha. Mursal namanya takbir mursal. Kemudian takbir muqayyad itu adalah takbir yang disunahkan setelah sholat. Ya, Idul Fitri jadi Idul Fitri itu setelah imam sholat, ya, baru sholat zuhur, asar, maghrib sudah tidak ada takbir. Tapi Idul Adha masuk tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Itu hari tasyrik, disunahkan untuk bertakbir. Namanya takbir muqayyad itu terikat dengan sholat. Jadi sesudah sholat katakan ya zuhur jamaah disunahkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah. Bu sholat asar sunnah lagi, sholat maghrib isya subuh terus disunahkan sejak sholat, baik sholat wajib ataupun panjenengan ketika sholat sunnah. Jadi ini ada di tasyrik Pak, ketika panjenengan sholat sunnah ambil ngenteni monggo sholat itu naikkan wis spiritane ganti takbir mau itu jauh lebih utama. Tapi nggak usah banter-banter nggih. Panjenengan pakai sholat sunnah zuhur ngenteni imam disunahkan. Itu namanya takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad. Bahkan sampai sholat jenazah itu, mari sholat jenazah disunahkan takbir. Kalau wafatnya di hari tasyrik. Nah, sekarang waktunya takbir muqayyad itu apa? Li ghairil haji, selain orang yang menunaikan haji. Waktunya adalah min subuh yaumi Arafah, subuh yaumi Arafah. Dados nun sewu Pak. Nggih. Tanggal 29, tanggal 9 Dzulhijjah. Panjenengan poso napa? Arafah. Itu subuh wis disunahno untuk bertakbir. Namanya takbir muqayyad. Nah, cuman menurut saya kadang-kadang yang wonten awam lho iki. Padahal itu bukan apa, memang disunahkan. Nek tenampel alhamdulillah. Dulu tok ya. Biar ini sih orang banyak kumpul ya apa sih kumpulnya wis takbir. Nah, ternyata enggak. Jadi subuh tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu sudah disunahkan takbir. Namanya takbir muqayyad. Sampai kapan? Ila asri akhiri ayam tasyrik, sampai asar hari tasyrik tanggal 13. Jadi katakan nek riyo minggu Senin, Selasa, Rebo mantun asar terakhir. Rebo asar itu sudah takbir terakhir. Maghrib dan seterusnya sudah tidak disunahkan takbir. Jadi mulai tanggal 9 muqayyad itu Idul Adha ya, Idul Adha. Tanggal 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 sampai sore. Kita beri lho Pak. Panjenengan lihat. Wa takbir al-mursal. Takbir mursal li Idul Fitr. Ya. Jadi takbir mursal. Mulai dari tenggelamnya matahari terus mursal ya. Itu afdal, lebih utama minat takbir al-mursal Idul Adha daripada takbir mursal untuk Idul Adha. Wa apa takbir al-muqayyad? Ada takbir muqayyad Idul Adha bahwa afdal min kilai. Coba Pak, enak Pak. Nek takbir iki lho, justru takbir muqayyad, takbir yang panjenengan baca sesudah sholat itu jauh lebih utama daripada semuanya. Daripada takbir mursal, daripada takbir di malam hari, malam ini, itu pahalanya masih lebih
besar takbir mukoyat. Cuman kadang-kadang awak dhewe niku usi gak biasa, lebih-lebih nek wis tanggal 13 mau sholat takbir terus ya kan disunatno nggih disunatkan nggih sampun ada pertanyaan monggo takbir mukoyat misalkan di situ hari Jumat Jumatan ya terus setelah Jumat lebih baik takbir ya makan Jumatan imamnya mimpin tetap disunat karena memang mukoyat baik berarti terikat sesudah sholat wajib, sholat sunat, bahkan sholat jenazah saja disunahkan takbir. Terus panjenengan pun kaget mantun sholat jenazah imam monggo takbir. Kan biasanya dong. Mantun apa sunat. Nah, jadi kalau sunat sekali lagi pahalanya berbeda. Itu ketika panjenengan mau takbir di luar disunatkan. Bobotnya berbeda. Iya, apa Pak? Ini tadi waktu tanggal 9 Zulhijjah orang puasa. Nah, puasa kan disuruh memang sunnah kan, bukan wajib. Apa nggak jadi bingung nih? Karena seseorang, di sana ada seorang kiai yang takbiran subuh. Nah itu. Nah kan orang waktu puasa disuruh ada takbiran, akhirnya ada yang bingung. Apakah nggak dosa? Nggak mengajikan besok? Ya makanya bingung itu karena tidak didasari dengan ilmu. Nek wonten dasar ilmu dia tidak akan bingung. Nah, si bingung monggo ngaji sarang-sarang. Jadi kalau ada ilmunya tidak akan bingung. Tidak akan bingung. Oh ini kan yo si perbuatan sombong. Jadi sekali lagi memang awal-awal itu mungkin ya menjadikan polemik ya menjadikan fitnah juga gitu. Nah, tapi insya Allah kalau sudah terbiasa akan oh iya akan sholat hijab memang disunahkan takbiran koyak. Nah mana ya ini kalau tidak diterapkan artinya secorang darah yang akhirnya sunnahnya ini tenggelam Pak. Terus siapa nanti yang akan mempraktekkan ini buatan kurban jenengan. Nah akhirnya sunnah-sunnah Nabi seperti ini akan tertinggal. Jadi buatan apa-apa awal memang tapi nanti lama-lama insya Allah tetap biasa. Nah syarat kolom jadi awal-awal biasa maklum kalau sudah terbiasa nyemerapi ya bismillah buatan desa kolom sama untuk pertanyaan yang itu ya yang kan dia kemarin itu kan seorang ibu kan seorang istri kan dari yang laki baru laki kan terus apapun yang dimiliki istri surga nerakanya itu kan dari suami. Nah di sana itu kan zaman dulu kan Nabi Lut istrinya negatif. Terus dengan Aisyah juga baik bagaimana? Surga ini. Ingat pokoknya ini kan kalau musik yang jalan apapun surga nerakanya dari suami ini. Nah, dan waktu itu kalau mengatakan Nabi Lut itu kan bodohnya buatan seiman sama dengan Nabi Lut. Nah, sama dengan Aisyah dengan Fir'aun bukan seiman. Ini berikut suatu buatan. Oh, seorang istri surga seorang istri atau kata suami. Jadi begini Pak, kalau sudah iman yang berbeda, makanya jawabannya apa jelas. Ya, innahu laisa min ahli. Sesungguhnya kan
imannya berbeda. Makanya kekuatan ukhuwah imaniyah dengan ukhuwah basyariyah itu lebih kuat ukhuwah imaniyah. Jadi persaudaraan keimanan ini, persaudaraan karena iman ini bisa kita bawa sampai nang akhirat. Tapi nek persaudaraan hanya basyariyah, panjenengan koko ngapunten non muslim, tetap kewajiban kita adalah menghormati. Nah, cuma ukhuwah ini persaudaraan ini hanya kan dunia sudah. Ketika di akhirat sudah bisa, ya, walaupun satu keluarga. Makanya dikatakan inna ulah samin ahli. Itu sudah bukan keluarga pula. Nah, sudah terpisah sama maksiat Fir'aun, dan bahkan Nabi kita Muhammad dengan Abu Lahab sendiri paman. Itu sudah tidak bisa, ya sudah lain ranahnya, sudah ranah akidah. Kalau sudah ranah akidah tidak bisa. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri dengan azab, jadi tidak bisa sampai disampaikan kamu beristighfar ratusan kali pun ya tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena urusan akidah. Ada ini ucapan dulu. Nah terus suaminya gimana? Apakah berdosa? Saya kira Nabi Nuh itu Pak, ya, ketika mendidik anaknya, didik bujuni itu sudah maksimal. Ya, kalau ranah hidayah itu bukan ranah Nabi, tapi ranah Allah. Yang menjadikan orang dapat hidayah dan tidak itu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sampai Nabi Muhammad itu kepingin Abu Lahab itu masuk Islam. Yang dikawan milih daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mendingan pula umpama dewi. Tapi oleh Allah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu senangi. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa? Orang yang Allah kehendaki. Nah, pula kan dikehendaki oleh Allah. Nabi menghendaki tapi tidak bisa. Tugas kamu innama anta mundir, ya, atau innama anta mudzakir. Tugas itu hanya sebatas berdakwah, menyampaikan urusan hidayah Allah. Sama Nabi itu sudah maksimal, ya, sudah maksimal. Nabi pun sudah maksimal. Nah, makanya berdosakah semuanya dikembalikan kepada suaminya. Nek suami itu maksimal dalam mendidik istrinya, tidak ada dosa. Tapi nek suami meneng-meneng antok, pokoknya yang penting aku, ya punten, is keturutan, so kawinan begini. Tapi meneng tok. Nah, suami itu kan ro'in, pemimpin dalam rumah tangga. Mau diarahkan kemana kan? Ini mau, ini terus mau sampai jam terlalu. Sama tinggi mawon, ikut barokah manfaatnya. Insyaallah pertemuan yang akan datang temanya sudah baru. Insyaallah sholat kusufain, sholat gerhana matahari dan gerhana. Pun tinggi mawon kita akhir kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.